Teks 20 Sumpah Retno. Setelah hati mereka tenang, Retno kembali duduk. Tapi sekarang dia duduk di samping Rendra. Susi datang membawakan minuman untuk Rendra. Gimana dengan kedua orang tua kita, Kak? Tanya Retno. Mereka meninggal pas kecelakaan. Hanya aku yang selamat sedangkan kamu hilang, jelas Rendra. Terus di mana mama dan papa dimakamkan? Tanya Retno. Entar kalau ada waktu aku akan bawa kamu ke sana, ucap Rendra. Oh, gimana kakak bisa selamat dalam kecelakaan itu? Tanya Retno. Setelah terjadi kecelakaan, Tuan Besar kebetulan lewat di sana. Dia segera menolong dan membawa kami ke rumah sakit. Tapi di tengah perjalanan mama dan papa meninggal. Hanya aku yang selamat. Tuan Besar menyelesaikan semua administrasi di rumah sakit dan mengurus pemakaman orang tua kita. Setelah aku pulih, Tuan Besar mengantar pulang ke rumah. Tapi apa kamu tahu, Dek, semua aset kekayaan dan perusahaan sudah diambil alih sama adik papa. Saat itu umurku masih 7 tahun. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Aku diusir dari rumah, kemudian Tuan Besar merawat dan menyekolahkanku. Untuk membalas kebaikan Tuan Besar, aku berjanji akan menjadi tangan kanan Tuan Muda. Tapi aku tidak lupa mencari kamu. Karena aku yakin kamu masih hidup. Terus kenapa namamu berubah jadi Retno? Jelas Rendra, kata Ibu Panti. Ketika aku ditemukan dalam keadaan pingsan di pinggir dan tidak ingat apa-apa. Jadi Ibu Marni memberi nama Retno sesuai huruf dari kalung yang aku pakai, jelas Retno. Padahal nama Rania pemberian orang tua kita, kata Rendra. Kakak tidak usah cemas. Biar calon keponakan kakak yang pakai nama itu. Aku dan Mas Gunawan sudah sepakat kalau nanti kami punya anak perempuan akan diberi nama Rania, jelas Retno. Iya, kapan kita beritahu Tuan tentang kabar gembira ini? Tanya Rendra. Pas Mas Gunawan pulang, aku juga mau kasih kejutan yang lain. Kalau aku sekarang sedang hamil, kata Retno senang. Serius, kakak akan punya keponakan, kata Rendra senang. Retno mengangguk, dia sangat bahagia karena sebentar lagi akan mempunyai anak dan juga sudah ketemu dengan kakaknya. Mereka berbicara kehidupan selama ini. Setelah puas bercerita, Rendra pamit kembali ke kantor. Hatinya sangat bahagia, tapi ternyata kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dini hari rumah Retno kebakaran. Untung Susi dengan sigap menyelamatkan Retno lewat pintu belakang. Dengan susah payah Susi memapah Retno yang lemas karena kebanyakan menghirup asap. Karena dini hari orang-orang baru mengetahui setelah api membesar. Susi membawa Retno sembunyi di balik tembok belakang di bagian luar. Karena dia secara tidak sengaja mendengar suara orang di luar rumah sebelum kebakaran terjadi. Malam itu Rendra yang mendengar kalau rumah Retni terbakar. Segera ke sana, tapi sesampai di sana rumah sudah habis dilalap si jago merah. Rendra sangat terpukul tidak melihat keberadaan Retno. Baru tadi siang dia mengetahui kalau Retno adalah adiknya, sekarang dia sudah pergi lagi. Dengan putus asa Rendra berjalan di sebelah tembok menuju ke belakang rumah. Kemudian dia menemukan Susi sedang memeluk Retno dalam keadaan pingsan. Retno, teriak Rendra sambil mendekat. "Sttt," kata Susi ketakutan. Ada apa? Bisik Rendra. Pak Rendra harus bawa kami dari sini. Tapi jangan sampai ada yang tahu. Karena kebakaran ini sepertinya disengaja, jelas Susi sambil berbisik. Rendra dengan cepat mengedong Retno menjauh dari rumah yang terbakar. Mereka mencoba mencari taksi untuk membawa Retno ke rumah sakit. Tapi Susi melarang, takutnya orang yang mencoba membunuh Retno akan mencari mereka ke rumah sakit. Setelah mendapatkan taksi, Rendra memutuskan membawa Retno ke tempat bidan yang buka praktek di rumah. Mereka menemukan rumah bidan. Setelah mengobati Retno, Rendra meminta bidan itu merahasiakan tentang mereka. Rendra menjelaskan apa yang terjadi. Sehingga bidan itu bersedia. Menjelang subuh Rendra kembali ke rumah Tuan Besar. Tapi sebelum dia masuk, salah satu bawahannya memberitahu berita kalau suami Retno, Tuan Gunawan, mengalami kecelakaan ketika dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Dan kecelakaan itu karena Tuan Muda melihat foto perselingkuhan dirinya dengan Retno. Rendra memutuskan untuk kembali ke tempat Retno. Sesampai di sana Retno sudah bangun. Rendra membawa Retno dan Susi pergi untuk cari tempat persembunyian sementara.
Di dalam taksi Rendra menceritakan semua yang terjadi. Retno menjadi histeris ketika mendengar Gunawan kecelakaan. Setelah mendapatkan kontrakan untuk tinggal sementara, Rendra dan Retno berencana menemui Gunawan di rumah sakit tempat dia dirawat. Tapi paginya Rendra tidak sengaja melihat berita perselingkuhan mereka di koran. Rendra melihat Retno tambah stres. Tapi Rendra berusaha membujuk Retno agar tidak mempengaruhi kandungannya. Setelah itu Retno bertekad untuk bertemu dengan Gunawan di rumah sakit. Retno percaya dengan cinta Gunawan akan percaya sama dirinya. Keesokan hari Rendra dan Retno pergi ke rumah sakit untuk menemui Gunawan. Sedangkan Susi menunggu di rumah. Mereka pergi dengan penyamaran supaya tidak ada orang yang mengenal. Apalagi berita-berita di koran sedang panas-panasnya. Sesampai di rumah sakit Rendra dan Retno mencari ruang rawat Gunawan. Dengan harapan yang besar Retno berjalan ke arah ruangan Gunawan. Ketika mereka sampai di pintu ruang rawat terdengar suara Gunawan bicara dengan seseorang. Semoga dia mati dalam kebakaran. Saya tidak ingin melihatnya hidup lagi, ucap Gunawan dengan penuh amarah. Mendengar ucapan Gunawan seketika tempat berdiri Retno terasa berputar. Tenaganya hilang begitu saja. Semangatnya yang tadi membara untuk ketemu dengan Gunawan kini menciut. Cinta yang selama ini dia agungkan hancur begitu saja. Kita pulang aja Kak, kata Retno berjalan lunglai meninggalkan ruang rawat Gunawan sambil menangis. Sampai di rumah kontrakan Retno sudah tidak bisa menahan tangisnya. Hatinya begitu hancur, hatinya begitu sakit. Orang yang selama ini dicintainya sudah tidak percaya lagi kepadanya. Karena terlalu lama menangis Retno pingsan lagi. Rendra dan Susi berusaha membangunkan Retno. Mereka tidak bisa membawa Retno ke rumah sakit demi keamanannya. Setelah Retno siuman Rendra mencoba membujuknya. Dia mencoba memberi pengertian kepada Retno dan mengajaknya untuk menemui Gunawan besok hari. Akhirnya Retno setuju untuk menemui Gunawan sekali lagi. Tapi keesokan harinya Rendra mendapat kabar kalau tadi malam Gunawan sudah dibawa ayahnya ke luar negeri untuk melakukan pengobatan di sana. Dan perusahaan di Jakarta untuk sementara adiknya Hendra yang mengelola. Pupus sudah harapan Retno dan Rendra untuk bertemu Gunawan. Tapi karena masih menaruh harapan bisa bertemu lagi dengan Gunawan, Retno berusaha kuat terutama demi bayi dalam kandungannya. Selama 9 bulan mereka berpindah-pindah tinggal untuk menghindari pembunuh bayaran yang mencari Rendra. Rendra juga tidak mau kalau Retno dalam bahaya. Akhirnya Retno melahirkan seorang putri di rumah seorang bidan yang berada di pinggir Jakarta. Mereka memberi nama bayinya Rania Anastiasa, W. Huruf W adalah nama belakang dari Gunawan Wiratmaja. Hari ini Rendra mendapat kabar kalau Gunawan sudah kembali ke Jakarta. Umur Rania sudah memasuki 3 bulan. Berarti Gunawan sudah setahun di luar negeri. Retno sangat senang mendengar Gunawan kembali. Harapan yang hampir hilang sekarang kembali muncul. Akhirnya Rania akan bertemu dengan ayahnya. Rendra dan Retno pergi ke kantor Gunawan dengan membawa Rania. Karena mereka dapat kabar kalau Gunawan akan ke kantor hari ini. Mereka menunggu Gunawan datang tidak jauh dari gerbang masuk perusahaan. Tapi masih dengan menyamar. Karena Rendra tidak mau mereka dalam bahaya. Hati Retno sangat senang, dia tidak sabar untuk bertemu Gunawan. Beberapa lama mereka menunggu, akhirnya mobil yang membawa Gunawan berhenti. Gunawan keluar dengan seorang wanita. Wanita itu berjalan dengan mengandeng tangan Gunawan. Retno yang melihat untuk kedua kali hatinya hancur. Air matanya sudah tidak bisa ditahan. Tapi Rendra mencoba menenangkan Retno. Biar dia tanya dulu siapa wanita yang bersama Gunawan. Rendra pergi bertanya ke satpam yang menjaga di gerbang perusahaan. Ternyata wanita yang bersama Gunawan adalah istrinya. Rendra kembali ke tempat Retno. Dia bingung bagaimana mengatakan sama Retno. Tapi cepat atau lambat Retno pasti akan tahu. Akhirnya Rendra mengatakan kepada Retno. Retno yang mengetahuinya langsung menangis. Sekarang harapannya benar-benar sudah hancur. Tidak ada lagi yang tersisa. Bawa kami jauh dari sini Kak. Kalau perlu keluar Jakarta. Biar dia tidak bisa menemui aku dan Rania. Aku bersumpah tidak akan memberitahu Gunawan tentang semua ini. Semua sudah tidak ada gunanya.
Dan aku tidak akan pernah memberitahu Rania tentang ayahnya. Anggap saja dia sudah meninggal. Biar rahasia ini aku bawa sampai mati. Biar Gunawan juga menganggap aku sudah meninggal. Kakak harus berjanji tidak akan menceritakan semuanya sama Rania sampai aku izinkan, ucap Retno dengan penuh amarah. Dia menghapus air matanya. Berjalan meninggalkan perusahaan itu. Rendra dan Retno kembali ke kontrakan mereka. Di sana Rendra mengatakan kalau dia akan membawa Retno, Rania dan Susi ke sebuah kampung di pinggiran kota Bandung. Dia punya tanah dan sawah yang dibelinya selama ini. Dulu dia berniat membeli tanah itu untuk adiknya kalau mereka sudah bertemu. Dan sekarang dia sudah bertemu dengan Retno walaupun dengan situasi yang berbeda dari harapannya, tidak ada orang yang mengetahui mengenai tanah Rendra tersebut. Tapi sebelum mereka pergi, Rendra berniat menikahi Susi dan pernikahan mereka hanya dilakukan di Kuah terdekat. Setelah selesai mereka berangkat ke Bandung. Flashback off. Rendra berhenti bercerita. Dilihatnya Rania diam 1000 bahas. Wajahnya mengeras menahan amarah. Sebenarnya selama ini bundamu selalu dihantui rasa takut. Takut kalau kamu tahu, kamu akan pergi mencari ayahmu. Dan takut ayahmu akan membawamu pergi, sehingga dia menyuruh kamu berpenampilan seperti ini. Soalnya kalau orang yang pernah bertemu dengan bundamu dia akan tahu kalau kamu anaknya. Karena ketakutan yang berlebihan dan luka di hati, bundamu mengalami stres, itu memicu dia mengalami penyakit kepala dan mah akut. Bundamu selama ini berusaha menyembunyikan semuanya supaya kamu tidak khawatir. Tapi ketika kamu bilang ketemu dengan Gunawan penyakitnya tambah parah. Namun dia hanya bilang sama kamu kalau dia hanya demam. Makanya setelah itu dia tidak mau video call denganmu supaya kamu tidak tahu kenyataan dia sakit. Selama beberapa hari kondisi ini semakin menurun. Bahkan turun dari tempat tidur pun dia tidak sanggup. Sebelum dibawa ke rumah sakit Retno sempat terjatuh dari tempat tidur dan tidak sadarkan diri. Sampai menghembuskan nafas terakhir dia tidak sadar juga, jelas paman sedih dengan mata berkaca-kaca. Ternyata begitu menderitanya bunda selama ini. Padahal Rania tidak butuh ayah. Rania hanya butuh bunda saja. Tapi kenapa bunda tidak mau membagi bebannya sama Rania, ucap Rania sambil menanagis terisak-isak. Karena bundamu sudah bersumpah akan membawa rahasia ini sampai meninggal, jelas Rendra sambil mengelus kepala Rania yang masih menangis terisak-isak. Kamu tenangkan dulu dirimu di sini. Kalau masih ada yang kamu tanyakan, kamu bisa bertanya sama paman. Sekarang paman mau keluar dulu, ucap paman Rendra. Iya paman, tolong paman bilang sama Sisi dia tidur sendiri saja di kamarku. Rania malam ini mau tidur di kamar bunda, kata Rania. Paman Rendra mengangguk, kemudian dia keluar dari kamar meninggalkan Rania sendiri. Setelah pamannya pergi Rania kembali menangis terisak-isak sambil memeluk surat dari bundanya. Radit yang kebetulan lewat kamar bunda Rania, mendengar suara tangis Rania dari luar. Dia berhenti sejenak di dekat pintu. Hati Radit begitu tersayat mendengar rintihan tangis Rania. Dia hanya diam tidak mau masuk ke dalam kamar, karena akan mengganggu Rania meluapkan semua perasaannya. Lama Radit termenung di luar pintu kamar sampai tidak terdengar lagi suara tangis Rania. Di ruang tengah paman Rendra sedang bicara dengan Davin dan Sisi. Kemudian dia memberitahu Sisi kalau Rania akan tidur malam ini di kamar bundanya. Setelah itu Sisi masuk ke kamar Rania untuk istirahat sedangkan Davin tidur di kamar Angga. Tidak lama kemudian Radit muncul dari kamar mandi. Dilihatnya paman Rendra sedang duduk sendiri. Kemana yang lainnya paman? Tanya Radit ketika duduk di dekat paman Rendra. Mereka sudah tidur, kamu tidak tidur? Tanya paman Rendra. Saya belum ngantuk paman, jawab Radit. Terima kasih sudah jadi bos yang baik untuk Rania, ucap paman Rendra. Bukan saya yang baik, tapi Rania yang membuat saya jadi bos baik, jawab Radit. Apa kamu menyukai Rania? Tanya paman Rendra. Maksud paman? Tanya Radit bingung. Masak seorang CEO muda tidak mengerti pertanyaan sederhana saya yang hanya seorang petani, jelas paman Rendra. Entahlah paman. Untuk saat ini saya tidak bisa memutuskan, jawab Radit. Karena kamu dijodohkan, ucap Rendra. Kok Anda bisa tahu?
Tanya Radit heran. Saya cuma ingin mengatakan, kalau kamu benar-benar menyukai Rania, jangan pernah menyakitinya. Bila kamu membuat dia tersakiti, biarpun Rania orang yang dijodohkan denganmu, saya akan membawa Rania pergi jauh sampai kamu tidak bisa menemukannya, ucap Rendra tegas sambil berdiri dari tempat duduknya. Dia menepuk pundak Radit, sebelum meninggalkan Radit sendiri. Radit berusaha mencerna kata-kata Paman Rendra. Kenapa Rania adalah orang yang dijodohkan dengannya? Sedangkan dia tahu selama ini perjanjian perjodohan itu antar keluarga Handoko dan keluarga Wiratmaja. Lama Radit termenung di ruang tengah sendiri. Sampai matanya mulai terasa mengantuk. Dia berjalan menuju kamar Angga. Tapi sebelum itu dia berhenti sebentar di depan pintu kamar Bunda Rania. Tidak terdengar lagi suara dari dalam kamar. Berarti Rania benar-benar sudah tidur. Radit kemudian berjalan ke kamar Angga. Sampai di kamar Angga Radit melihat Angga dan Davin sudah tidur. Kemudian Radit mencoba membaringkan badannya di samping Davin. Namun matanya tidak mau juga dibawa tidur. Beberapa saat kemudian Radit mulai mengantuk. Dia berharap besok bisa melihat Rania tersenyum kembali. Setelah hujan biasanya akan muncul pelangi.